Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang teknik storytelling bersama saya, Fedi Santoso. Storytelling adalah seni menyampaikan cerita. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, gambar, suara, dan ekspresi untuk menyampaikan ide atau pesan kepada audiens. Storytelling bekerja dengan cara menstimulasi imajinasi. Relasi antara ide dan narasi dalam storytelling merupakan fondasi penting dalam membangun cerita yang kuat dan bermakna. Sehingga dalam storytelling, yang penting bukan hanya apa yang ingin disampaikan, tetapi juga tentang cara bagaimana cerita itu disampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dua contoh keadaan ini. Keadaan pertama, Anda sedang tiduran di kamar, kemudian ibu Anda masuk ke dalam kamar dan mengomel. Kamu jangan merokok, jangan narkoba, jangan nakal, dan jangan pulang malam. Kemudian ibu Anda keluar. Bandingkan dengan keadaan kedua. Ibu Anda masuk ke dalam kamar saat Anda sedang tiduran. Beliau kemudian duduk dan bercerita. Kamu masih ingat teman Bapak, Om Anton? Beliau kemarin meninggal karena kanker paru-paru. Kamu jangan merokok ya. Menurut kamu, dari dua contoh keadaan ini, mana yang lebih menarik? Mengapa kondisi kedua lebih menarik? Karena kondisi kedua mengandung narasi yang mampu mempengaruhi emosi audiensnya. Namun, perlu dicatat bahwa narasi tertentu akan efektif jika sesuai dengan target audiensnya. Misalnya, narasi pada kondisi kedua ini akan sangat mungkin ditolak oleh audiens yang memiliki argumen lain tentang merokok. Storytelling dapat digunakan untuk mendidik, menginspirasi, menghibur, atau bahkan untuk membujuk. Untuk dapat menggunakannya, pertama-tama mari kita bahas elemen-elemen storytelling. Tema adalah ide utama atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita. Ia ibarat jantung dari sebuah narasi yang memberi arah dan makna pada keseluruhan cerita. Elemen kedua, karakter sebagai jiwa dari cerita. Tidak ada cerita tanpa karakter. Karena karakter adalah agen yang bergerak dan berinteraksi di dalam narasi. Karakter yang kuat dan berkembang akan memberikan kedalaman pada cerita. Elemen ketiga, setting atau dunia tempat cerita berlangsung. Setting mencakup waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Setting memberikan konteks yang memungkinkan audiens merasakan suasana, lingkungan sosial, dan budaya di sekitar karakter. Elemen keempat, plot atau alur cerita. Plot adalah rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dari awal hingga akhir. Plot yang efektif tidak hanya mencerminkan peristiwa, tetapi juga mengundang audiens untuk merasakan ketegangan, kejutan, dan akhirnya refleksi. Elemen kelima, konflik, penggerak utama cerita. Konflik adalah elemen yang paling penting dalam storytelling, karena tanpanya cerita tidak akan berkembang. Konflik menjadi sumber ketegangan, tantangan, atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Formula storytelling. Salah satu formula storytelling yang populer adalah Golden Circle. Misalnya film pendek yang pernah saya buat yang berjudul Amin. Film pendek ini berkisah tentang seorang santri yang ingin menggantungkan cita-citanya setinggi langit dengan menggunakan layangan. Setiap hari dia menuliskan berbagai keinginan hingga akhirnya putus karena beradu layangan dengan layangan lain. Contoh formula storytelling lain yang juga sering digunakan dalam konten video pendek atau iklan adalah struktur narasi, problem, agitate, solve. Contoh video pendek yang pernah saya buat berjudul Bukti. Video ini berkisah tentang seorang santri putri yang mulai risih dengan kebisingan-kebisingan ketika orang-orang di sekitarnya
baik secara offline maupun online, merasa paling benar. Hingga ia mendapatkan solusi bahwa bukti dari kebenaran seseorang adalah kebaikan yang mewujud dalam perilaku sehari-hari. Menciptakan karakter yang menarik. Kunci utama dalam membuat karakter yang hidup dan memikat perhatian penonton adalah memahami dua hal yang penting, yaitu want dan need. Want atau keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh karakter secara sadar. Ini bisa berupa tujuan atau impian yang mereka kejar sepanjang cerita. Misalnya, menjadi kaya, mendapatkan pengakuan, atau memenangkan kompetisi. Sedangkan need atau kebutuhan adalah sesuatu yang karakter perlukan secara emosional atau psikologis. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengembangkan karakter yang seimbang antara want dan need. Pertama, pastikan keinginan karakter terlihat jelas di awal cerita. Ini akan membantu penonton memahami motivasi karakter. Kedua, ciptakan konflik yang mengguncang karakter dan membuat mereka mempertanyakan keinginannya. Konflik ini akan menjadi jalan untuk menemukan kebutuhan atau need karakter. Ketiga, beri ruang bagi karakter untuk mengalami pertumbuhan. Terakhir, pastikan momen resolusi ketika karakter memahami kebutuhannya terasa alami dan memuaskan. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu untuk memahami teknik storytelling. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.